Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Salam bahagia buat kita semuanya. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, ada kisah keteladanan yang sangat pantas untuk kita jadikan keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Dikisahkan adalah kisah teladan dari seorang budak penjaga kebun yang bernama Mubarok, dan kelak Mubarok melahirkan seorang anak yang alim, pakar hadis, zuhud, sekaligus mujahid. Yuk kita simak bersama-sama. Alkisah, hiduplah seorang budak yang bernama Mubarok. Menurut suatu riwayat, ia pernah bekerja di sebuah kebun milik seorang majikan. Ia tinggal di sana beberapa lama. Kemudian suatu ketika majikannya, yaitu pemilik kebun tadi yang juga salah seorang saudagar yang kaya raya dari Hamzah, datang kepadanya dan mengatakan, "Hai Mubarok, aku ingin satu buah delima yang manis." Dengan sigap, sang budak yang bernama Mubarok itu bergegas menuju salah satu pohon dan mengambilkan delima yang diminta. Kemudian menyerahkannya kepada majikannya tadi. Setelah majikannya tadi memecahkan, kemudian mencicipinya, ternyata ia mendapatkan rasa yang masih asam. Ia pun marah kepada Mubarok sambil mengatakan, "Aku minta yang manis, malah kau beri yang asam. Cepat ambilkan yang manis." Ia pun beranjak dan memetiknya dari pohon yang lain. Setelah diberikan, kemudian dipecah oleh majikan tadi, kemudian ia mencoba untuk mencicipinya. Tetapi ternyata ia mendapatkan rasa yang masih asam. Kontan majikannya semakin naik pitam. Ia melakukan hal yang sama untuk ketiga kalinya. Kemudian majikannya mencicipinya kembali, ternyata masih juga yang asam rasanya. Setelah itu, majikannya bertanya, "Kamu ini apa tidak tahu mana yang manis, mana yang asam?" Mubarok dengan tenang menjawab, "Tidak tahu, tuanku." "Bagaimana bisa seperti itu?" "Sebab aku tidak pernah makan buah dari kebun ini sampai aku benar-benar mengetahuinya," jawab Mubarok. "Kenapa engkau tidak mau memakannya?" tanya majikannya lagi. "Karena Tuhan belum mengizinkan aku untuk makan dari kebun ini," jawab Mubarok. Pemilik kebun tadi menjadi terheran-heran dengan jawaban Mubarok itu. Tak kala ia tahu akan kejujuran budaknya ini, Mubarok menjadi sadar dalam pandangan matanya, dan bertambah pula nilai orang ini di sisi dia. Kebetulan majikan tersebut mempunyai seorang anak perempuan yang banyak dilamar oleh orang-orang. Tetapi ia mengatakan bahwa lamaran itu ditolak. Kemudian ia bertanya kepada Mubarok, "Wahai Mubarok, menurutmu siapa yang pantas menjadi suami dari putriku ini? Siapa yang pantas memperistri putriku ini?" Dulu orang jahiliyah menikahkan putri-putrinya lantaran keturunan. Orang Yahudi menikahkan karena harta, sementara orang Nasrani menikahkan karena keelokan paras, dan umat ini menikahkan karena agama, jawab Mubarok. Sahabat yang dirahmati Allah, sang majikan kembali dibuat takjub dengan pemikiran jitunya itu. Akhirnya, majikan tadi pergi dan memberitahu istrinya sambil berkata, "Menurutku, tidak ada yang lebih pantas untuk putri kita selain Mubarok."
Mubarak pun kemudian menikahinya dan mertuanya memberinya harta yang cukup melimpah. Di kemudian hari, istri Mubarak melahirkan Abdullah bin Al-Mubarak, seorang alim pakar hadis, zuhud sekaligus mujahid, yang merupakan hasil pernikahan terbaik dari pasangan orang tua kala itu. Sahabat yang dirahmati Allah, sampai-sampai Al-Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan seraya bersumpah dalam perkataannya, "Demi pemilik Ka'bah, kedua mataku belum pernah melihat orang semisal dengan Ibnu Al-Mubarak." Namun, apa yang terjadi pada saat ini, kecurangan dan penipuan sudah semakin banyak terjadi dalam kehidupan sebagian orang. Sangat jarang kita temukan orang jujur lagi, terpercaya dalam menunaikan amanah, serta yang jauh dari curang dan penipuan. Demikianlah sahabat yang dirahmati Allah, kisah teladanan dari seorang budak yang bernama Mubarak, yang kemudian dia melahirkan seorang ulama yang cukup terkenal, ya. Padahal dia adalah awalnya seorang budak yang menjaga kebun. Tapi karena keimanan, kemudian ia mendapatkan keturunan yang luar biasa. Semoga bermanfaat. Ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.